Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sebuah perjalanan yang saya jalani sekitar tahun 2004. Saya ikut sepuh saya ke sebuah podokan di wilayah Jawa Barat. Dari informasi yang saya dapat, podokan itu sering diganggu gaib. Jadi hampir setiap tahun sekali itu selalu diganggu sama gaib. Jadi pada saat sepuh saya bertemu dengan sepuh yang punya pondok, sepuh yang punya pondok bercerita bahwa kejadiannya sudah hampir 10 tahun lebih gitu. Dan dia sudah berusaha meminta bantuan ke yang lain, ke orang-orang yang mengerti, kepada orang-orang yang pintar juga, yang paham akan itu, dan itu tetap terjadi dan tetap terulang sampai akhirnya sepuh yang punya pondok meminta bantuan sepuh saya. Lalu pada saat itu saya lihat satu ruangan yang dikosongkan. Terus sepuh saya masuk dan dia meminta saya untuk ikut. Jadi saya masuk ke ruangan bersama sepuh saya. Singkat cerita, sepuh itu sengaja memanggil gaib untuk muncul waktu itu. Sengaja mengundang untuk muncul. Jadi pada saat si gaibnya ada, saya melihat langsung ada sesosok gaib yang cukup tinggi, besar, berpakaian kerajaan. Lalu sepuh saya bertanya dan mengajak berdialog dengan gaib. Si gaib itu tidak menerima begitu aja, tapi sepuh saya tetap mengajak untuk berdialog. Akhirnya saya perhatikan si gaib itu pun mau diajak berdialog. Si gaib itu hanya meminta kepada sepuh saya untuk mengerti bahwa dia tidak bersalah. Dan sepuh saya pun mendengar pengakuan tidak bersalahnya, lalu meminta penjelasan kenapa dia ada di situ. Ternyata si gaib itu bercerita bahwa dia datang diundang oleh salah satu pengurus pondok itu
dan dijanjikan akan diberi makan sesuai dengan kesepakatan. Dengan syaratnya dia mau membantu pondok itu untuk urusan pondok. Jadi setelah sekian lama ternyata si pengurus pondok itu tidak memenuhi kesepakatan yang dibuat dengan si goib itu. Akhirnya si goib itu marah. Mendengar penjelasan itu, sepuh saya tidak langsung mengambil keputusan. Disuruh si goib itu nunggu sebentar. Dia akan bicara dengan sepuh yang punya pondok. Jadi diminta supaya goib itu menunggu. Si goib itu hanya menginginkan permintaan maaf dari si pengurus pondok karena tidak menepati janji. Dia bilang kalau permintaan maaf itu sudah keluar dari kata-kata si pengurus pondok yang meminta dia untuk di situ, dia akan pergi katanya. Tapi kalau tidak ada permintaan maaf dari si pengurus pondok itu, dia tetap akan bertahan. Akhirnya sepuh saya berangkat menemui sepuh pemilik pondok. Saya pun menemani keluar dari ruangan. Setelah menemui sepuh pengurus pondok, sepuh saya bercerita bahwa ada salah satu pengurus pondok yang meminta dia untuk datang, yang meminta dia untuk membantu pondok dengan kesepakatan bahwa dia akan diberi makanan. Saya kurang tahu persis makanan apa yang diminta goib itu ataupun makanan apa yang disiapkan oleh si pengurus pondok itu. Akhirnya sepuh pengurus pondok itu memanggil pengurus yang bersangkutan, lalu ditanyakan kebenaran cerita sepuh saya. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya si pengurus pondok itu mengakui memang dia yang meminta bantuan. Dan itu sudah berselang sekitar hampir 15 tahun sebelumnya. Lalu sepuh yang punya pondok bertanya kepada sepuh saya, jadi harus bagaimana? Kata sepuh saya, sebaiknya pengurus pondok ini katanya, meminta maaf karena kesalahannya, karena kelalaiannya, karena tidak menepati janjinya. Sebab goib itu akan pergi kalau si pengurus pondok ini mau meminta maaf. Akhirnya sepuh yang punya pondok menyuruh pengurus pondok untuk meminta maaf. Singkat ceritanya, setelah si pengurus pondok itu minta maaf, lalu menitipkan pesan maafnya kepada sepuh saya langsung kembali ke ruangan. Saya pun ikut menemani ke ruangan. Nah, pada saat saya masuk, si goib itu sudah menunggu di situ. Lalu sepuh saya duduk dan dia bercerita
bahwa pengurus pondok itu meminta maaf atas kesalahannya, meminta maaf atas kelalaiannya, tidak memenuhi janji yang dia buat. Si goib itu puas, dia pun berterima kasih kepada sepuh saya, lalu dia pergi. Saya tanya ke sepuh saya. Baru saya melihat langsung ya, ada yang menangani permasalahan antara manusia dengan goib dengan berdialog. Lalu sepuh saya menjawab, goib juga makhluk Allah, sama dengan kita makhluk Allah. Sengaja kamu saya ajak, maksud dan tujuan saya supaya kamu bisa belajar. Budak Angon itu bukan hanya berkawan dengan manusia biasa, tapi juga berkawan dengan goib. Jadi, kalau menurut pemikiran saya, kata sepuh saya, budak Angon akan bijaksana. Goib salah dikatakan salah, manusia salah dikatakan salah. Goib benar dikatakan benar, manusia benar dikatakan benar. Karena patokannya bagi budak Angon, Allah Maha Benar. Karena baik goib, baik manusia, sama-sama ciptaan Allah. Itu maksud saya, kenapa kamu saya ajak. Jadi bukan cuma saya yang berbuat seperti ini, budak Angon pun sama berbuat seperti itu. Jadi saya langsung berpikir, berarti kesimpulan yang saya dapat dari cerita ini, dari pengalaman saya menemani sepuh saya, budak Angon dalam mengambil keputusan, baik masalah antara masalah goib dan masalah manusia, dia tetap berprinsip benar adalah benar, salah adalah salah. Ada hikmah yang saya bisa ambil, yang sepuh saya katakan, bahwa budak Angon adalah orang yang bijaksana. Jadi tidak akan pernah memihak kepada salah satu golongan. Beda dengan orang-orang biasa yang selalu mengatakan manusia lebih mulia ketimbang yang lainnya. Kalau budak Angon tidak. Budak Angon mengatakan salah adalah salah, benar adalah benar. Kebenaran adalah milik Allah, mutlak milik Allah. Itu yang bisa saya ambil kesimpulannya, itu yang bisa saya ambil pembelajaran, itu yang bisa saya ambil hikmahnya pada saat saya mengikuti sepuh saya. Sebelum saya akhiri cerita ini, saya ingin menyampaikan bahwa budak Angon yang satu, yang saya maksud satu, selain bijaksana, juga tidak perlu pengakuan. Budak Angon yang sesungguhnya, dia tidak perlu pengakuan dari saya maupun dari yang lainnya. Ibarat contohnya seorang aulia, seorang waliullah
seorang waliullah, dia tidak akan mengakui dirinya waliullah. Sebab kalau dia mengatakan dirinya waliullah di depan orang banyak dan ingin dukungan orang banyak, berarti sombong namanya. Saya rasa cukup ceritanya. Itu adalah penegasan saya dan pendapat saya, pemikiran saya, logika saya. Jadi seutuhnya budak Angon, dia tidak perlu pengakuan. Seutuhnya budak Angon yang sesungguhnya, dia tidak perlu dipromosikan. Budak Angon yang benar-benar budak Angon, dia sendiri tidak mengakui dirinya budak Angon. Akhir kata, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga cerita ini bermanfaat baik untuk diri saya juga untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.